syukur Tuhan. Bukan mungkin karena kondisi kami baik Bapa, tapi karena Engkau Allah yang baik. Karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini Bapa. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Bertahtalah Tuhan di tempat ini. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Ini kami umat-Mu Bapa. Kami mau duduk di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Dan kami mau mengambil bagian yang terbaik ya Bapa. Biarlah terus Roh Kudus-Mu yang mengiluminasi setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau ingin sampaikan, supaya kami boleh terus berjalan di dalam kehendak-Mu, kami boleh terus berjalan di dalam rencana-Mu Tuhan. Mampukan setiap kami ya Bapa. Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu. Biarlah apa yang menjadi isi hati-Mu saja Tuhan yang disampaikan. Hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan, tapi biarlah Engkau yang bekerja di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang Kau ingin sampaikan Tuhan bagi gereja-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, seluruh tubuh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Boleh kembali duduk saudara. Mungkin bingung kali ya, ini siapa sih perempuan muda ini gitu ya. Tapi kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kety Bunjamin. Mungkin ada yang familiar. Sebentar ya saudara. Mungkin ada yang familiar, kayaknya pernah lihat ya mukanya gitu. Karena mungkin kalau Bapak Ibu Saudara sering menonton Voice of Pentecost ya, saya salah satu yang mengisi Voice of Pentecost. November lalu saya juga dipercaya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman, kesaksian juga di MDPJ. Dan saat ini saya melayani di GBI Puri Indah House of Blessing. Itu Rayuan 1B di bawah kepemimpinan Pak Samuel Gunawan dan Pak Dio Gunawan. Dan saya melayani sebagai pembina untuk teens. Teens itu untuk remaja ya, untuk remaja SMP, SMA khususnya. Bersama dengan suami saya baru menikah Agustus lalu, hampir setahun, belum setahun tapi ya. Puji Tuhan, dan saya sudah bekerja. Umur saya 33 tahun, apalagi nanti jadinya biodata ya. Tapi hari ini puji Tuhan, terima kasih banyak Pak Hengki, Bu Margaret ya, sudah memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing. Bukan karena saya sudah melalui semuanya, apalagi kalau yang sudah lebih dulu dari saya pasti mengalaminya juga jauh lebih banyak. Tapi hari ini yuk kita sama-sama belajar ya. Amin saudara, kita mau sama-sama belajar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan kita melakukan sama-sama di dalam pertandingan iman ini. Amin. Oke, hari ini sebelum saya mulai, saya mau bertanya dulu nih. Siapa di sini yang gak pernah ngalamin masalah? Kayaknya semuanya langsung diam ya. Siapa di sini yang pernah ngalamin masalah? Kayaknya ada yang ngomong sering. Aduh, ya rasanya tiap hari ada aja masalahnya ya nggak saudara? Ya anak lah, ya nanti kerjaan lah, ya nanti motor diserempet lah, ya nggak? Ada aja kayaknya tiap hari gitu ya. Apalagi kalau ngelihat berita, rasanya kok aduh gini amat jadi WNI gitu ya. Tapi saudara, kita perlu mengerti, masalah itu mau nggak mau, seneng nggak seneng, percaya Tuhan ataupun nggak percaya sama Tuhan, miskin kaya, tua muda, semua kena masalah.
Ya. Jadi bukan artinya kalau percaya Tuhan nggak ada masalah. Ada yang bilang waktu itu sama, kok kayaknya ikut Tuhan malah makin susah ya. Kok ikut Tuhan kok kayaknya malah makin banyak masalahnya. Tapi bukan itu intinya. Karena Yesus aja bilang, dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Jadi bukan karena kita nggak ikut Tuhan, kayaknya nggak ikut Tuhan lebih enak. Tuh orang judi aja kerjaannya, duitnya banyak, kayaknya diberkati. Tapi bukan itu saudara. Hari ini kita mau mengerti betul ya. Masalah itu pasti ada di dalam hidup. Tapi bagaimana kita menjalani, meresponi masalah itu. Kita mau buka sama-sama ya hari ini. Ayatnya nggak begitu banyak hari ini. Kita mau fokus aja di satu perikop. Boleh dibuka ayat Alkitabnya di Yakobus. Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Kita baca dulu di ayat yang kedua ya. Perikopnya iman dan hikmah. Ayat kedua dulu ya kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dikatakan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Jadi artinya pencobaan itu udah pasti ada, gitu ya. Itu pasti. Nah, tapi yang anehnya dibilang apa tadi? Anggaplah sebagai kebahagiaan. Aneh banget nih. Kok disuruh bahagia? Lo orang lagi masalah. Ini harus dibayar nih utang. Kok bahagia? Aneh, ya kan? Bukan masalahnya yang bahagia. Tapi Tuhan mau ingatkan begini. Dari masalah itu Tuhan mampu menghasilkan sesuatu yang baik. Dan itulah kebahagiaan yang akan kita terima. Jadi kita mesti percaya dulu bahwa kalau ada masalah, memang daging itu manusia lah yang namanya takut, ya, kecewa, marah. Tapi kita diingatkan bahwa ini adalah suatu kebahagiaan. Karena apa? Artinya kalau habis melewati ini, ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi aku. Karena itu janjinya. Gitu. Ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke ayat 3 dan 4. Kita baca sama-sama ya. Ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh seperti serta tidak kekurangan apapun. Nah, menarik ya, karena gini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ada sesuatu yang Tuhan tuh mau produce. Ada sesuatu yang Tuhan tuh mau hasilkan. Karena siapa yang ciptain kita? Tuhan, bukan? Siapa yang paling tahu hidup kita? Tuhan, bukan kita. Mungkin orang lain ya nggak tahu hidup kita tuh kayak apa yang kita laluin. Katy mah nggak tahu apa penderitaan saya yang saya alami. Of course, tentu saya nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan mau produce something. Dia mau menghasilkan something dari hidupmu. Karena dia tahu ada di dalamnya. Tapi harus diproses. Makanya ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Dan yang menariknya di ayat 4 dikatakan biarkanlah. Disuruh biarin dulu. Biarkanlah apa? Biarkanlah ketekunan itu. Karena gini ya, ketika kita beriman tuh kan kita harus tekun ya.
Gak boleh kita cuma hari ini doang, besok enggak. Ada komitmennya nih, harus tekun tiap hari, ya kan? Nah, ketekunan itu harus dibiarin dulu. Supaya apa? Supaya memperoleh buah yang mateng. Siapa yang suka buah yang gak mateng? Gak ada ya. Kalau bisa manis semanis-manisnya. Kalau pisang tuh, kayaknya apa yang udah banyak gitu ya, terus digoreng, manis banget dah, ya nggak? Durian juga, apalagi mangga maunya yang matang. Kalau itu udah keras, asam, kecut, ya kan? Kita suka buah yang matang. Sama. Di dalam hidup itu kita memang harus ada proses ketekunan itu. Supaya apa? Supaya kamu tuh nggak matangnya tuh sempurna, utuh. Karena apa? Kalau aku pelayanan di anak muda. Anak muda itu zaman sekarang pengennya cepet, apa-apa cepet. Karena memang mereka ada di dunia yang sekarang serba cepet. TikTok, scrollnya cepet banget. Cuma berapa detik scroll, berapa detik scroll, berapa detik scroll. Ya nggak? Sekarang apa-apa cepet. Tinggal teks, message, semua jadi langsung cepet kirim. Bikin sesuatu gampang, sekarang ada apa? ChatGPT. Ketikin masuk, jadi. Papa saya aja umur 71 tahun pakai AI, dia bilang, Kathy, Papa sekarang udah nggak perlu ribet-ribet lagi. Papa mau bikin PPT, Papa mau bikin SOP, udah, Papa tinggal ketik aja, dia langsung bikinin itu berhalaman-halaman. Jadi semua serba cepat. Jadi kita terbiasa instan, semua cepat. Kalau di dalam Yesus, kamu mau produce iman yang kuat, iman yang gak gampang memble, itu ya ini harus dibiarkan dulu ada ketekunan yang memang Tuhan izinkan. Bukan artinya Tuhan tuh jahat loh ya saudara. Jangan sampai kalian berpikir tuh gini, Tuhan mah jahat, orang lain enak kok, penderitaannya gak gini-gini amat. Hei, kalau kamu dikasih pencobaan, bertekunlah. Karena pasti ada sesuatu yang baik, ada iman yang kuat, ada buah roh yang matang yang Tuhan tuh mau produce, yang mau dihasilkan dari dirimu. Jadi kalau lagi diproses, kita tuh sukanya apa? Sukanya kabur, ya nggak? Ya atau ya? Udahlah, nggak mau ikut-ikut. Ditegur, udahlah, pindah gereja aja. Kalau di sulit sedikit, udahlah, nyerah aja lah, bukan punya gua nah. Yang lain aja dah. Nggak gigih, nggak terus tekun, ya nggak? Karena apa? Ya karena lebih gampang. Meninggalkan itu lebih gampang. Tuhan bilang, kalau kayak begitu ya, kalau Tuhan mengajarkan gitu ya, yaudah, kalau nggak bisa tinggalin aja gitu ya. Tuhan udah ninggalin tuh bangsa Israel dari kapan tahu, ya nggak? Orang bebelnya begitu banget. 40 tahun dulu dibilangin, ngomel aja tuh kerjaannya bangsa Israel, ya enggak? Tapi Tuhan tuh tetap sayang. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Nah, menariknya, kalau di bahasa Inggrisnya, di The Message Version, tentang Yakobus ini, dia bilang gini, under pressure, your faith life, kehidupan imanmu, is forced, dipaksa into the open and shows its true colors. Artinya apa? Tekanan itu bukan sekedar menciptakan karakter, tapi tekanan memperlihatkan karaktermu sebenarnya itu kayak apa. Kalau hidupnya baik-baik aja, mungkin kelihatannya baik-baik aja ya, nggak ada masalah,
puji Tuhan. Oh, shalom, selamat hari Minggu. Semuanya kelihatan baik-baik aja. Tapi karakter aslimu akan kelihatan jelas ketika kamu dalam tekanan. Kalau lagi dalam tekanan apa? Marah. Nah, berarti ada kemarahan nih. Gak sabar. Nah, artinya masih perlu lebih sabar lagi nih. Gak bisa ngampunin. Nah, artinya kenapa ya saya belum bisa ngampunin? Berarti masih ada karakternya. Jadi kenapa Tuhan tuh kasih tekanan? Tuhan kasih pressure di dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena gini, Dia tahu kan setiap kita tuh kayak apa. Dia tahu kehidupan kita kayak apa. Dia tahu bagian-bagian mana yang perlu diubah. Mungkin kalau semuanya baik-baik aja kita pikir, oh nggak ada kok yang diubah. Oh, aku baik-baik aja kayaknya. Ya, mungkin dulu kalian pernah ada trauma something, tapi itu mungkin udah di masa lalu. Oh, kayaknya udah selesai. Tapi ketika saudara dikasih tekanan dan itu muncul, berat dari something yang Tuhan mau bereskan di dalam hidupmu. Kalau ada satu hal yang ketika itu terjadi kamu tuh bisa marahnya tuh kayak dar gitu ya, kamu perlu cek. Bisa jadi ada sesuatu yang Tuhan tuh mau tunjukin. Hey, kamu masih marah loh. Kenapa? Ayo beresin. Kenapa karakter kita ini harus dibereskan? Karena kalau nggak diberesin, saudara, satu itu jadi kepahitan. Dua, kita tidak bisa menjadi yang versi terbaik yang Tuhan mau. Karena ketika Tuhan ciptakan kita, of course nggak ada dosanya toh. Tapi karena kita masuk ke dunia, ada dalam daging, kita ada dosa. Ya kan? Jadi harus ada proses pemurnian untuk bisa menjadi serupa dengan Kristus, ya kan? Dan itu, proses itu kayak kalau kita peres buah, sarinya baru bisa keluar kalau ditekan kan, dipencet, diperes yang kuat, baru dia bisa produce something. Sama, kita pun juga seperti itu. Dia itu lagi, jadi gini, kalau ada sesuatu yang gini, aku loh udah pelayanan bertahun-tahun, aku loh udah ikut Tuhan, tapi kok masalah masih ada aja tuh, kenapa ya? Tuhan tuh gak suka ya sama aku ya? Bukan itu ya saudara. Bisa jadi Tuhan lagi mau bentuk kita, Tuhan lagi mau proses kita. Bukan sekedar buat anak muda ya. Bapak ibu saudara berapapun umur Anda, selalu Tuhan akan proses. Karena kalau Tuhan prosesnya langsung bersamaan, waduh babak belur kita. Makanya satu-satu. Dari muda, oh bagian ini dulu yang diberesin. Udah naik kelas lagi, ada lagi yang diproses lagi. Nanti udah ada lagi prosesnya. Selama kita hidup selalu ada proses. Nah, tapi ini bukan intinya saudara. Kita mau lanjut ke intinya. Justru kita mau masuk ini ke intinya ya. Yang menariknya begini. Di ayat 5 dikatakan gini, namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, stop dulu. Menarik ya? Yakobus tuh gak bilang gini, kan lagi ngalamin masalah nih, ya gak? Mungkin ada yang masalah finansial, mungkin ada yang masalah keluarga, mungkin ada yang masalah pekerjaan, mungkin ada yang masalah macam-macam deh masalahnya deh. Ya, satu persatu tuh. Tapi menariknya Yakobus malah bilang gini, apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat. Kok Yakobus nggak ngomong aja ya,
Kalau di antara kamu ada yang kurang uang, kalau di antara kamu ada yang kurang kuat, kalau ada di antara kamu yang kurang apa? Kurang duit, itu dia. Enggak. Kalau di antara kamu ada yang kurang mujizat, gitu ya. Yakobus kok nggak bilang itu. Dia malah bilang, kalau di antara kamu ada yang kurang berhikmat, kenapa? Karena masalah terbesar yang sering kali kita hadapi itu tuh sebenarnya bukan masalahnya, tapi cara kita merespon masalahnya. Dan tanpa hikmat dari Tuhan, bukan hikmat sendiri loh ya, tanpa hikmat dari Tuhan, kita nggak akan mampu untuk bisa melihat masalah tersebut dari sudut pandangnya Tuhan. Kenapa Tuhan kasih masalah ini buat aku? Karena kalau kita pakai kekuatan sendiri, kita akan ngeliatnya, aduh Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh gak sayang, Tuhan sayangnya sama yang itu doang, bukan sama saya. Maka dari itu kita perlu punya hikmat dari Tuhan, supaya kita boleh mengerti, dimampukan untuk mengerti kenapa Tuhan kasih masalah, izinkan masalah itu. Tuhan gak kasih loh ya, Tuhan izinkan. Supaya kita bisa lihatnya dari kacamatanya Tuhan. Lalu selanjutnya, kalau di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada siapa? Allah. Bukan kepada pendeta loh ya. Kepada siapa? Allah. Nah, mungkin ada yang bilang gini, wah aku udah sering berdoa kok, tiap hari malah berdoa, gak pernah bolong deh. Tapi kita cek dulu yuk, doanya apa? Ya, doanya apa? Seringkali kita doanya gini, Tuhan ubah situasinya dong Tuhan. Tuhan, ubah suami saya dong Tuhan. Tuhan, ubah istri saya Tuhan. Tuhan. Doanya apa? Minta diselesaikan masalahnya. Bukannya salah? Enggak. Tapi Yakobus tuh ngajarin kita gini. Yakobus ajarin kita adalah, kita ini minta sama Tuhannya adalah, Tuhan beri aku hikmat. Apa yang engkau mau kerjakan? Apa yang kau mau aku berubah di dalam diriku? Bukan orang lain. Bagaimana aku harus merespon di dalam masalah ini? Memang susah. Kadang kenapa? Karena ya masalahnya masih ada. Tapi gini, kita kan tahu kita punya Tuhan yang gak pernah ninggalin kita, amin. Dia Tuhan yang setia, amin. Kita kan bisa ngomong, Tuhan, aku tuh percaya Engkau tuh Allah yang selalu ada bersama dengan aku. So kasih aku kekuatan Tuhan, kasih aku kemampuan Tuhan, untuk bisa lewatinnya sama Tuhan. Karena kan tadi apa? Kamu percaya Tuhan atau gak percaya Tuhan, kena masalah gak? Kena. Tapi biarlah ketika kita berjalannya bersama dengan Tuhan, masalah itu bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tapi jadi satu pembelajaran dan ada sesuatu yang bahagia yang kita akan terima, ya kan? Tapi itu cuma bisa kalau kita berjalannya bersama dengan Tuhan. Gak bisa maunya sendiri. Dan hal yang kedua adalah, seringkali juga kita tuh gengsi. Kita ngerasa kita masih bisa
bisa sendiri. Masa gini aja minta sama Tuhan. Masa gini aja gue doa sama Tuhan. Aduh, kemarin gue ada doa lagi, masalah gue, masa hari ini gue doa lagi, minta hikmat lagi sama Tuhan. Padahal di sini dibilang apa? Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tuhan kita tuh murah hati. Tuhan kita tuh nggak mencela. Tuhan kita tuh nggak gini loh. Lah kan minggu lalu udah minta hikmat, masa hari ini minta lagi? Tiap jam kita minta hikmat sama Tuhan, Tuhan kasih. Makanya jangan gengsi untuk minta sama Tuhan. Kenapa gengsi? Merasa kita masih bisa. Postur kita berdoa dan minta sama Tuhan itu adalah postur bahwa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tahu bahwa Dia yang tahu lebih baik daripada aku. Tahu bahwa Dia yang punya hikmat dan aku nggak punya, makanya aku minta. Jadi kita mesti minta hikmat tiap hari. Bukan sekali doang, ngerasa kalau sekali udah pinter, udah bisa ngelakuin semuanya. Enggak. Setiap waktu. Kalau kita udah ngerasa kita bisa sendiri, minta ampun. Aku ingat aku kalau setiap hari ke kantor tuh, pagi-pagi biasanya doa, baca firman dulu, kemudian ya puji-pujian gitu ya di perjalanan ke kantor. Sampai kantor, kan doa dulu ke Tuhan, sertai aku hari ini, berikan aku hikmat. Karena bukan kekuatan sendiri kok bisa ngelakuin apapun itu, cuman karena hikmat Tuhan. Amin. Jadi bukan ketika kita berdoa, hikmat itu yang membuat kita juga bisa merubah cara doa kita. Itu tadi ya, yang tadinya kita doanya Tuhan biar dia bertobat Tuhan, ya nggak salah sih, tapi kalau orangnya nggak berubah gimana? Kita nyerah gitu. Kalau masalahnya tetap ada gimana? Masa kita ya udah gitu? Kan enggak dong saudara. Tapi kita harus ubah perspektif kita, ubah cara doa kita. Tuhan, bagaimana aku harus merespon ini? Tuhan, berikan aku kekuatan untuk merespon ini. Tuhan, apa yang Tuhan mau ajarkan? Itu hikmat. Ya. Dan gimana Tuhan berikan hikmat itu? Ya nggak ada lain, melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan. Jangan pikir kalian bisa berhikmat tanpa baca firman Tuhan dan minta Roh Kudus. Baca firman ini penting saudara. Bukan cuma seminggu sekali ya, tiap hari. Sampai kayaknya kalau nggak tiap hari baca tuh ada yang kurang. Duh, gelisah nih, belum ada pegangannya. Jangan sampai ngerasa kalian bisa jalanin 1 hari lagi itu tanpa sendiri, nggak pakai Tuhan. Ini mau pegangannya. Tiap hari ya saudara dibaca, hikmatnya banyak banget. Roh Kudus itu membantu kita. Roh Kudus kan dibilang kan, dia menuntun, dia mengajar, dia menegur. Supaya apa? Supaya ini ketika kita Roh Kudus bantu, tolong, yang tadinya panik bisa tenang, yang tadinya mau bangkit marah bisa tenang, yang tadinya nggak bisa mengampuni bisa loh mengampuni. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena gue bisa ngampuni nih, bukan.
Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Ya, yang tadinya kita cuma bisa lihat masalah, dengan adanya Roh Kudus yang menggerakkan untuk memberikan kita hikmat, kita jadi bisa mengerti bahwa oh, Tuhan pasti sedang bekerja di tengah masalah. Ya, oke, kita sekarang ke ayat 6. Ya, kita udah berdoa nih. Nah, tapi berdoanya juga tadi ya, kalau dengan hikmat, cara berdoa kita berubah. Dan kemudian selanjutnya adalah hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan apa? Bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Nah, yang terakhir ini penting. Udah doa. Aku udah doa sih, tapi kamu masih pakai kekuatan kamu sendiri. Kamu coba ini, kamu coba itu. Kamu gak duduk. Kenapa Yakobus bisa ngomong seperti ini? Tahu gak, Yakobus itu, aku suka sekali Yakobus, karena Yakobus itu tuh terkenal lututnya itu tuh keras, kayak kapalan tapi satu lutut gitu. Kenapa? Karena kerjaannya tiap hari berdoa. Bukan karena dia gak punya kerjaan loh ya saudara, tapi karena dia tahu berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan satu keyakinan. Itu yang paling penting. Jadi justru saudara, kalau lagi di dalam masalah, jangan malah jadi nggak berdoa. Bukan artinya kalau nggak ada masalah nggak doa, ya berdoa. Tapi ketika lagi ada masalah, justru lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi cari Tuhan. Dan jangan ragu-ragu. Jangan di satu sisi bilang, oh ya aku percaya, tapi besokannya cari orang pinter. Ah ini tuh ada itu tuh orang pinter tuh kemarin tuh kenalannya siapa tuh, datang aja ke sana, tanya-tanya dikit aja lah. Jangan ya saudara, kalian harus pilih. Nggak bisa ke sana, nggak bisa menco ke sini. Gak bisa bilang kamu percaya sama Tuhan, tapi kamu tetap lakukan dengan cara dunia. Kamu bohong, tipu sana kiri kanan supaya kamu bisa lewatin masalah ini. Jangan saudara, berpegang teguh sama Tuhan. Percaya. Makanya apa? Siapa orang yang bisa diombang-ambing? Orang yang bisa diombang-ambing adalah orang yang gak pernah baca firman Tuhan. Dia gak tahu janji Tuhan. Kalau saudara mau tahu apa sih janji Tuhan, baca Alkitab banyak. Dia setia, dia gak pernah tinggalkan, dia selalu gak pernah ingkar janji. Tepat waktunya. Dan kalau saudara ombang-ambing, saudara gak akan dapat apa-apa. Tapi kalau saudara bertekun, saudara akan ngalamin janji Tuhan kan? Kalau saudara ngalamin janji Tuhan, saudara bisa bersaksi nggak? Bisa. Kalau enggak, kesaksiannya apa? Orang lain terus. Itu si Pak Pendeta kemarin, tapi kita nggak pernah ngalamin. Justru saudara, kita harus menganggap pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan. Karena apa? Artinya kita akan mengalami janji Tuhan. Janji Tuhan itu bukan soal materi loh ya saudara. Bukan soal mungkin masalahnya itu benar-benar selesai, enggak loh saudara. Tapi mengalami janji Tuhan itu artinya apa? Ada Roh Kudus yang senantiasa menemani, itu aja kan udah janjinya Tuhan. Ada damai sejahteranya Tuhan ketika melewati masalah itu kan janjinya Tuhan. Kamu bisa ngalamin, kamu bisa sharing. Loh aku kemarin ngalamin ini loh, tapi kok gak takut ya? Karena ada Tuhan.
Jadi jangan lihat resultnya, hasilnya itu dengan apa yang kita mau. Makanya kita perlu punya hikmah, supaya kita bisa ngerti sesuai dengan apa yang Tuhan mau kita ngerti, bukan apa yang kita mau. Kalau apa yang kita mau, waduh, ngomel terus aja itu ngadepin masalah. Tapi kalau kita udah minta sama iman Tuhan, Tuhan lo mau apa sih dari masalah ini tuh apa? Pelan-pelan kita akan ngerti. Baca firman tiap hari, supaya kan Alkitab bilang kan, pembaharuan budi itu pakai apa? Firman Tuhan. Tuhan aja tahu. Memang untuk bisa merubah cara pandang kita, perlu dengan pembaharuan akan firman Tuhan. Jadi itu penting, saudara. So, menutup, mungkin aku kesaksian sedikit ya. Salah satu contoh aku kalau berdoa itu adalah mama saya. Dulu tuh waktu aku kecil, mama tuh selalu bilang doa, Kat, gitu ya. Tapi yang namanya anak kecil, mama mah doa-doa aja. Ya kan harus lakukan sesuatu dong. Ya, kan harus. Terus ini kan masalahnya gimana? Ya doa dulu. Mama aku tuh selalu dari kecil tuh selalu doa dulu. Gak pernah ngerti, gitu ya, sampai sekarang. Nah, kesaksiannya adalah mamaku, backstory-nya adalah dulu kita tuh semua Katolik, ya. Kita Katolik, tapi mama tuh memang sudah suka berdoa lah dari dulu, gitu. Kalau dulu tuh Katolik tuh ada doa novena lah, doa apa gitu ya. Tapi mama tuh suka berdoa. Aku suka lihat pokoknya kalau siang sore gitu ya, mama tuh lagi di ujung kamar, dia lagi berlutut, dia lagi berdoa gitu. Jadi aku tuh selalu lihat itu sesuatu pemandangan yang gak asing lah gitu ya. Nah, tapi ceritanya adalah ketika mama hamil aku, ya. Jadi aku tuh 33, aku lahir tahun 93 gitu ya. Jadi mungkin kejadiannya 92 ya. Jadi waktu tahun 92 mamaku tiba-tiba hamil. Tadinya aku punya 3 kakak. Jadi tadinya mamaku pikir udah 3 anak aja cukup ya. Udah mau ke dokter, mau di steril gitu ya. Tiba-tiba dokter bilang, ada nih anak keempat gitu. Jadi aku sebenarnya nggak sengaja ya. Bonus gitu. Oke, hamil. Oke. Tapi di bulan ketiga tiba-tiba mama tuh sakit dan pendarahan hebat, ya. Itu tahun 92, ya mungkin teknologi nggak secanggih sekarang gitu ya. Tes mungkin nggak secanggih sekarang. Nah jadi akhirnya baru dites tuh, ke rumah sakit, ternyata mamaku kena toksoplasma. Ada yang tahu nggak toksoplasma? Jadi toksoplasma itu adalah virus masuknya dari darah. Dan itu tidak bisa hilang, dan itu kena ke janin. Dan kalau kena toksoplasma, itu sudah 90% anaknya itu pasti cacat. Buta, bisu, tuli, hidrosefalus. Tahu ya? Yang nggak ada batok kepala, jadi kepalanya makin lama makin besar. Gitu. Dan ada kemungkinan juga, besar kemungkinan anak itu meninggal di dalam kandungan. Dan itu bisa bahaya buat ibunya. Gitu. Jadi tahun 92 pengobatan juga mungkin pada saat itu belum terlalu banyak dan sudah agak sedikit telat ketahuannya gitu ya. Jadi nggak bisa diobatin. Jadi dokter bilang harus dibuang karena ini bahaya. Pun kalau lahir pasti cacat. Gitu. Mamaku masih pakai kekuatan sendiri gitu ya. Dia coba cari ke dokter lain, ke dokter tadi 1, ke dokter kedua, cari second opinion gitu ya. Dokter ketiga, dokter keempat, 4-empatnya bilang yang sama. Oh nggak bisa bu,
kalau sudah seperti ini harus dibuang, gitu ya, karena ini kondisi medis, gitu. Jadi boleh untuk dibuang. Mamaku malam itu berdoanya minta izin, gitu ya. Doanya, Tuhan, ini 4 dokter bilang suruh buang. Jadi besok rencananya mau ke rumah sakit, buang, ya, buang. Dah, mama tidur. Besok pagi-pagi mama baru bangun tidur. Tiba-tiba dia dengar suara. Itu satu-satunya seumur hidup sampai saat ini, gitu ya. Mamaku tuh dengar audible. Mamaku bilang, dengar, barang siapa menghargai hidup, hidupnya akan kupelihara. Mamaku mikir ini, aduh, suara dari mana nih ya? Gitu. Mungkin setelah baru bangun tidur kan, mungkin masih ngiko, enggak kali ya, mungkin belum sikat gigi. Mamaku pergi sikat gigi, baru mau sikat gigi, dia dengar lagi yang sama. Barang siapa menghargai hidup, hidupnya akan kupelihara. Mamaku, apa ya? Ini suara apa gitu? Mungkin belum sisiran kali ya, kan baru mau tidur, gitu ya. Lalu baru mau sisir, dengar lagi yang sama. Barang siapa menghargai hidup, hidupnya akan kupelihara. Dari situ mamaku tahu kalau 3 kali biasanya dari Tuhan. Langsung dia bersyukur, dia tersungkur, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, ampuni hamba-Mu ya Bapak. Tuhan, kalau ini kehendak-Mu, tolong kuatkan hamba-Mu. Lihat apa yang berubah. Sebelumnya mungkin dia berdoa, tapi dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tuh kasih hikmatnya kok buat kita, saudara. Mamaku bilang, Tuhan tolong. Yang kedua, Tuhan, ini kan suami belum tentu setuju. Ya kan yang denger cuman mamaku. Suami gimana papaku? Kalau dia juga setuju, artinya ayo Tuhan yang kasih kekuatan. Tuhan yang ketemukan dengan dokter. Oke, ngomong sama papa, ternyata papa juga oke. Ayo kita pertahankan bayinya. Tapi masalah berikutnya, gak ada dokter yang mau nanganin. Karena pada saat itu resikonya tinggi sekali. Kalau sampai ada yang karena ini urusannya meninggal loh. Bisa ibunya bahkan yang meninggal kalau dipertahankan. Jadi bahaya. Jadi gak banyak yang mau nanganin. Akhirnya berdoa gitu ya, mama dan kesana kemari gitu. Akhirnya ada 1 dokter yang mau nanganin. Akhirnya yaudah deh Bu, saya tanganin supaya ibu tetap sehat, maksudnya tetap hidup gitu ya, sampai anaknya lahir. Tapi anaknya pasti cacat loh ya Bu. Nah gitu. Anaknya pasti cacat loh ya Bu. Saya saya cuma janjiin ibu tetap selamat gitu sampai melahirkan. Ya nggak apa-apa dok, kami sudah tahu. Akhirnya berjalanlah proses. Gak gampang, 9 bulan itu di rumah sakit terus, diangkat kakinya karena udah sempat mau keguguran waktu itu. Jadi diangkat kakinya supaya bayinya tuh gak keluar, gitu ya. Tapi tiap hari berdoa terus, minta kekuatan sama Tuhan. Puji Tuhannya adalah waktu itu kalau tahu penyanyi Robert Lea, ya, itu adik kelas papa saya waktu kuliah. Jadi ketika dia dengar itu, waktu itu kan papa saya Katolik masih kan, tapi kan mereka sudah Kristen gitu. Nah mereka datang, mereka doain, mereka ajarin kami berdoa, papa mama saya berdoa gitu ya. Tumpang tangan setiap hari, jangan ragu, doakan apa yang baik, perkatakan yang baik, doain buat bayinya, apa yang kamu mau di bayinya. Oh bapakku berdoa, biar rambutnya banyak. Beneran nih sampai bulu-bulu tangannya banyak banget. Cuman saya doang yang begini. Didoain tiap malam.
Jadi apa saudara? Kalau kita benar-benar berdoa di dalam Tuhan, enggak goyah, Tuhan tuh juga kirimkan orang-orangnya. Makanya aku senang kalau kita punya gereja yang komunitasnya itu erat dan sehat. Itu bagus saudara, karena hidup gak bisa sendiri. Kalau lagi ngadepin masalah, kita punya komunitas yang saling nguatin, yang saling doain. Itu juga yang membuat kita tuh gak gampang goyah. Tuhan pakai kok. Tuhan pakai gerejanya, Tuhan pakai komunitasnya. Doa, akhirnya doa udah segala macam ya. Dan 9 bulan apa? Dokternya pun sampai kaget. Mama saya cuma gini, "Dok, gimana anaknya waktu lahir?" "Sehat bu." Gak dibilang matanya lengkap, gak bilang apa, cuma dibilang sehat bu. Dah, mama saya. Baru akhirnya itu dokternya bilang, "Ini gak mungkin mujizat. Saya sehat sampai hari ini tanpa cacat." Itu karena doa, bukan karena teknologi yang hebat, bukan. Bukan karena papa saya, mama saya tahu anaknya pasti bakal sehat, enggak juga. Mereka sudah siap kalau misalnya memang sampai cacat. Mereka percaya Tuhan yang pelihara hidupnya. Apakah habis itu artinya selesai? Enggak juga. Paling ingat tahun 2020 COVID ya. Waktu itu papa saya tuh memang sudah planning mau pensiun. Udahlah, udah capek, mendingan pensiun. Papa saya tuh kerja kantoran gitu ya. Papa saya pengen pensiun supaya papa saya ya mungkin konsultan aja gitu. Jadi by project aja, cuma jadi nggak terlalu capek ya. Jadi, tapi mereka udah kumpulin uang pensiun toh, dana pensiun, tabungan. Nah, somehow mama saya taruh itu semua di Indosuria. Aku nggak tahu, mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang nggak. Indosuria. Tapi 2020 itu semua uang hilang. Sekarang bisa ketawa. 2020 geter saudara. Itu semua uang pensiun di sana loh. Hilang. Kalau mau nyalahin, papa saya bisa nyalahin. "Kamu ngapain naruh di sana? Bisa nggak?" Tapi papaku cuma bilang gini, "Duit punya Tuhan. Tuhan yang ambil, Tuhan yang kasih." Tiap hari doa, mama saya sedih sekali. Gimana ya ini? Saya juga bingung. Saya waktu itu kondisinya saya lagi bantu kakak saya usaha fotografi. Ya lagi pandemi, siapa yang mau foto? Gak even bisa foto. No juga dulu, tabungan saya juga kegerus aja tiap bulan. Kita cuma gini, gimana ya mam? Ya kita doa lah ya mam. Kita berdoa, kita bertiga berdoa. Karena kakak-kakak saya waktu itu kakak saya tuh lagi, yang perempuan lagi dinas. Kalau kakak-kakak laki-laki yang dua lebih tua itu sudah berkeluarga sendiri-sendiri. Jadi yang di rumah ya cuma saya. Jadi udah kita berdoa bertiga. Lalu aku keingat, Mam, Tuhan kan janji ya, barang siapa menghargai hidup, hidupnya dipelihara. Mama sudah melakukan bagian mama. Menghargai hidup aku. Aku bilang, aku percaya Tuhan yang pelihara. Gak tau lah gimana ya. Singkat cerita, papa akhirnya dapat tawaran kerjaan juga gitu ya. Papa udah 60 sekian gitu umurnya. Siapa yang mau kerjanya orang 60-an? Tapi puji Tuhannya, ya papa juga karena nggak bisa kemana-mana juga kan, nggak bisa pensiun, mau ngapain juga, ya udahlah kerja aja daripada bosen di rumah ya kan, kerja gitu ya. Akhirnya 2024 akhir November, tiba-tiba papa saya dapat telepon, Pak Herman apa kabar? Itu nama papa saya by the way. Pak Herman apa kabar? Pak,
Saya ini butuh. Ada yang papa saya itu di bagian construction ya, jadi dia kayak project director gitulah. Saya ini butuh, saya tuh lagi mau bangun kawasan di Bali. Bapak bisa bantu nggak? Terus papa saya bilang gini, ibu yakin? Ini ibu-ibu. Ibu yakin? Saya nih udah mau umur 70 tahun 2002, tahun depan. Udah 69 akhir. Ibu yakin? Masih banyak yang lebih muda, Bu. Terus ibunya bilang apa? Ya, Pak, masih muda. Saya 83. Gak apa-apa. Pak Herman ke Bali ya. Tapi gimana tempat tinggal? Tenang aja Pak Herman. Semuanya disediain. Jadilah November papa mama saya pergi ke Bali. Dia dapat tempat di area Sanur. Tempatnya baik. Tempat tinggalnya, rumahnya baik. Kerjaannya juga nggak terlalu stres. Tapi bagus. Maksudnya papa saya juga jadi ada tetap ada kegiatan gitu kan di masa tuanya. Terus kita cuma teleponan, waktu itu saya masih di Jakarta kan, mama saya ke Bali. Saya cuma telepon, Mama, bagaimana Tuhan pelihara hidup orang yang tetap ikutin. Mama saya itu orang yang selalu paling pertama, selalu nggak pernah mau ikut-ikutan orang. Dia selalu ngomongin saya, Kathy, kamu nggak usah ikut-ikutan. Kamu harus hidup benar. Waktu kecil pengennya main-main, rasanya tuh, ini mama ini nggak ngerti anak muda gitu ya kan, pengennya bergaul sama teman-teman. Tapi justru itulah yang menyelamatkan. Sampai masa tuanya dipelihara begitu indah. Saya cerita bukan karena wah hebat ya di Bali, bukan itunya. Tapi bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata, janjinya tuh nyata. Buat orang-orang yang tekun, mau duduk berdoa sama Tuhan apapun kondisinya. Bukan pas lagi baik aja. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang, mau itu di dalam perusahaan. Saya kemarin waktu di November saya ceritakan kalau saya tiba-tiba kena layoff. Tapi ya Tuhan baik, Tuhan kasih pekerjaan baru buat saya. Tapi bukan artinya pekerjaannya juga enak-enak aja. Waduh, saudara nangis. Ya Tuhan, aduh begini banget kerjaannya. Tapi ya dari Tuhan sih, ya kerjain deh. Tapi tiap hari artinya apa? Berdoa minta sama Tuhan. Tuhan kok yang mampukan. Banyaklah kalau kesaksian lagi mah gak ada habisnya ya saudara. Tapi intinya iman kita, makanya di sini perikopnya adalah iman dan hikmat. Tapi iman itu harus ada perbuatannya. Perbuatannya bukan artinya kita harus lakukan sesuatu. Perbuatan yang pertama yang harus dilakukan adalah berdoa. Jangan bilang berdoa itu gak melakukan apa-apa loh saudara. Justru berdoa itu adalah yang paling penting sebelum kita lakukan apapun. Berdoa dulu sama Tuhan. Sebelum kamu mau menentukan sesuatu, sebelum kamu mau melakukan apapun, tanya dulu sama Tuhan, Tuhan tolong. Baru jalan. Nanti Tuhan yang arahkan, Tuhan yang kasih hikmat, Tuhan yang mampukan. Kalau enggak, geter saudara. Amin. Jadi mulai dari sini jangan lupa baca firman, berdoa tanpa henti, tanpa ragu, supaya iman kita nggak jadi iman yang terombang-ambing. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali masih suka kecewa, masih suka marah Tuhan, masih suka mempertanyakan Engkau.
Tapi pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami mau datang dengan penuh kerendahan hati ya Tuhan. Kami mau minta hikmat yang daripada-Mu, supaya kami boleh menjalani hidup kami, supaya kami boleh menikmati janji-Mu Tuhan. Kalau kami mungkin belum melihat masa depan kami ke depan, rasanya masa depan kami terlihat begitu gelap, tapi biarlah di dalam kegelapan itu pun ada terang-Mu Tuhan, yang bersama-sama dengan kami. Karena kehadiran-Mu lebih dari cukup, lebih dari apa yang Kau bisa lakukan di dalam hidup kami. Karena saat Engkau ada bersama-sama dengan kami dikuatkan, kami dimampukan, kami boleh terus berjalan langkah demi langkah bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ketika kami berjalan yang bersama dengan Tuhan, masa depan itu tidak akan mengecewakan. Masa depan akan penuh dengan pengharapan. Rencana-rencananya adalah rencana-rencana yang baik. Manusia, dunia boleh merencanakan yang jahat, tapi Engkau membuatnya untuk kebaikan. Biarlah kami boleh punya iman yang teguh terhadap Engkau Bapa, supaya apapun musim kehidupan kami, iman kami tetap sama, hati kami tetap sama, tidak goyah. Sedih mungkin boleh Tuhan, tapi kami gak mau membiarkan kesedihan itu yang bertahan di dalam hati kami. Tapi biarlah ada satu pengharapan, ada satu sukacita, bahkan di tengah badai. Mampukan setiap kami Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu, kami datang mungkin dengan segala masalah, pergumulan, doa yang mungkin belum terjawab ya Bapak, tapi kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah kami punya hati yang terus percaya hanya kepada Engkau Tuhan. Kami gak mau Tuhan dimanipulasi oleh iblis, tapi biarlah Tuhan terus kami memiliki kebenaran yang teguh, pemahaman yang teguh akan Engkau ya Bapa, supaya kami boleh terus setia Tuhan menjalani panggilan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang pelihara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga di tempat ini. Pemeliharaan-Mu nyata, perlindungan-Mu sempurna. Oh, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Biarlah perlindungan-Mu, malaikat-Mu yang terus menjaga kami ya Bapa. Karena kami tahu kami boleh jatuh, tapi kami tidak pernah tergeletak. Engkau yang menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Biarlah Tuhan hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami boleh terus mengatakan Engkau Allah yang baik. Oh, Engkau Allah yang baik. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu. Biarlah Engkau yang terus berkati gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang pelihara terus, Engkau yang berkati. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Ya, haleluya. Sekali lagi terima kasih buat pelayanannya, luar biasa. Ya, kita diberkati, kita diingatkan bahwa apapun yang boleh terjadi, dia Tuhan pegang kendali atas kehidupan kita. Ya, dia Bapa yang baik. Ya, dia Bapa yang mengerti setiap persoalan dalam kehidupan kita, dan dia nggak pernah mencelakakan kehidupan kita. Beberapa
hari yang lalu saya nonton film. Ya, saya mungkin pendeta yang nonton film ya. Ada bilang, pendeta nonton film, nonton bioskop gitu. Ya nggak apa-apa lah, saya pendeta khusus lah ya. Ya, habis kan kita pendeta dugem udah nggak boleh. Ya kan, ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang brengsek udah nggak boleh, ngerokok nggak boleh, minum nggak boleh, kalau nggak boleh ke bioskop juga, ngapain saya? Ya kan? Ya, saya nonton sama istri saya, ya kan. Jadi kayak pacaran. Kamu kan belum setahun, kita udah 28 tahun. Ya, jadi kita pacaran selalu nonton bioskop. Jadi ada film bioskop, saya nggak usah sepil deh ya, dulu ya. Filmnya film silat sebenarnya. Ya, siapa di sini yang nonton film silat nangis? Nggak ada ya. Saya nangis. Jadi saya sepil sedikit ceritanya. Itu ceritanya anak kecil ya, usia berapa, mungkin 10 tahun ya, 10 tahun, 11 tahun, anak kecil perempuan. Bapaknya itu kebutuhan khusus, nggak bisa bicara. Yang film itu singkat cerita selek lah, ada satu yang bapaknya mau supaya anaknya ini perempuan potong rambut pendek bla bla bla, anaknya nggak mau. Akhirnya dia bilang begini, pakai bahasa isyarat. Memang kita juga, saya juga ngerti bahasanya adalah, papa nggak sayang sama aku katanya. Ngambek anaknya, dia pergi. Nah, dan nggak tahu waktu dia pergi, dia diculik sama orang ya, perdagangan anak ya, dijual istilahnya. Bapaknya kejar, itu setengah mati. Nah, itu filmnya sampai situ. Ya, bapaknya kejar, pokoknya itu dicari itu anak, gitu ya. Udah lapor polisi, polisi masa bodoh. Ternyata memang polisi kerjasama. Ya, dia cari itu anak sampai ketemu itu anak. Dia selamatkan dengan luar biasa. Bahkan scan terakhirnya, ya, dia udah babak belur tuh, papa udah lawan segala musuh, udah gak berdaya. Ya, ternyata musuhnya hidup lagi. Ya, film sih memang, ya. Musuhnya hidup lagi. Langsung dia mau bunuh anaknya. Bapaknya udah gak berdaya. Dia cuman peluk dengan anaknya, maksudnya dilindungin gitu ya. Anaknya di bawah, bapaknya cuma tahan, dia digebukin. Ya, singkat cerita anaknya selamat. Puji Tuhan, bapaknya juga selamat. Film. Tapi waktu di situ, Tuhan cuma ngomong begini, itu aku, kata Tuhan. Kita tuh sebagai anak, dia turun ke surga, mati buat kita. Kita itu segala-galanya buat Tuhan. Sama seperti film itu. Saya nangis waktu nonton film itu. Film silat tuh saya nangis. Ya, itu yang langsung keluar tuh waktu film itu gitu. Itu lagu seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku, kau jadikan biji matamu, kau jadikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku, hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Bukankah dia bagi kita yang baik? Saudara, untuk selamatkan kita dia mau mati buat kita. Masakan sih dia nggak piala hidup kita. Bapak di dunia yang nggak sempurna aja, nggak bisa ngomong di film itu. Dia cari anaknya untuk selamatkan. Dia korbankan hidupnya hanya untuk selamatkan semua anak itu. Bapaknya nggak berkata begini, lah lu kan yang kabur, lu kan nggak nurut gua, bodoh amat mau diculik, mau dijual, enggak. Dia bapak yang baik. Kita banyak buat salah, tapi dengar baik-baik. Tuhan nggak pernah buang hidup kita. Makanya firman kita hari ini mengingatkan buat kita. Ayo, hampiri dia sebagai Bapa. Dengan tekun, dengan iman, berdoa, cari wajah Tuhan. Nggak salah, sini berganti. Tapi hanya orang yang mengandalkan Tuhan
ada orang-orang yang Tuhan pelihara luar biasa. Tadi kesaksian orang tua dari Kathy. Ya bagaimana Tuhan pelihara bahkan sampai masa tuanya. Orang yang benar-benar percaya dan beriman ya Tuhan campur tangan. Dokter boleh berkata, anak ini cacat. Tapi dokter di atas dokter berkata, tidak, aku pelihara anak ini. 3 dokter berkata, kami nggak mungkin bisa punya anak. Ya, saya 3 dokter berkata, nggak mungkin kami punya anak. Dia bermasalah, saya bermasalah. Dokter bilang nggak mungkin punya anak. 3 dokter ahli kandungan. Tapi Tuhan berkata, no. Dokter berkata nggak mungkin. Tapi kita punya dokter di atas segala dokter yang pegang kuasa kendali sepenuhnya. Kami diberkati 3 orang anak. Tuhan kita terlalu dahsyat sebenarnya. Makanya kadang-kadang saya heran, kenapa kok kita nggak mau ambil Tuhan? Rugi besar, saya katakan sekali lagi. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang berkuasa, dia Bapa yang dahsyat, yang luar biasa. Dan satu hal, dia mungkin dahsyat, dia mungkin luar biasa, tapi satu hal yang penting apa? Dia mengasihi kita, itu yang penting. Percuma kalau orang dahsyat, orang mungkin punya kuasa, kalau dia nggak kasih kita. Kita punya kenal orang yang hebat, yang kaya, punya kuasa, tapi dia nggak kenal kita, dia ngasih kita, percuma. Tapi Bapak kita nggak seperti itu. Dia punya kuasa, dia punya hal yang luar biasa, dan intinya dia mengasihi kita, ini yang penting. Dengan segala kuasanya, dia limpahkan buat orang yang dia kasih itu. Pastikan kau adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, bahwa hidupmu hari-hari ini di hadapan Tuhan. Dunia nggak semakin baik, hanya orang-orang yang andalkan Tuhan ya. Tuhan akan jungkil balikan. Saya terlalu percaya 2020 ini tahun yang dahsyat buat setiap anak-anak Tuhan yang berharap sama Tuhan. Dunia boleh berkata krisis, dunia boleh berkata semakin sulit, tapi orang yang mengandalkan Tuhan, lihat dahsyat yang Tuhan kerjakan buat hidup kita. Pilihan tergantung dalam hidup kita. Dan kalau mau andalkan hidupmu kepada Tuhan, atau kau berkata enggak, aku orang pintar, aku orang punya uang, dan kau andalkan hidupmu. Tapi saya pilih, saya andalkan Tuhan. Saya taruh hidup saya penuh sama Tuhan, dan saya akan melihat kuasa Tuhan gak pernah terbatas turun buat hidup saya. Biar saudara, ayo firman Tuhan hari ini mengingatkan bagi kita, ayo hampiri Tuhan. Bukan waktu masalah, waktu tekanan, waktu keadaan krisis kita menjauh dari Tuhan, enggak. Justru melalui setiap krisis kita akan melihat pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Justru di padang gurun kita akan melihat mana itu turun dengan luar biasa. Justru waktu kita di padang gurun kita melihat air itu keluar dari batu. Justru di padang gurun kita akan melihat burung-burung itu berhantaran di depan hidup kita untuk kita makan. Tuhan pelihara terlalu ajaib buat hidup kita. Bagian kita percaya, bagian kita hampiri. Kita akan berkata, Bapa, ini anakmu Tuhan. Pemeliharaan jauh sempurna. Kalau Bapak ini dunia aja yang gak sempurna, tahu pelihara anaknya, tahu berkorban buat anaknya. Tapi lagi dia Bapak di surga. Dia terlalu tahu bagaimana pelihara anaknya. Dia terlalu tahu bagaimana melindungi anak-anaknya. Dia terlalu tahu untuk menjaga dari setiap kehidupan kita. Yuk hari-hari ini hampir dia. Dia Bapak yang baik. Dia bukan Bapak yang menghukum kita. Dia Bapak yang peluk. Dia juga berkata, aku ada di sampingmu nak. Jangan pernah takut. Aku menjawab bersama dengan kamu. Ada sebuah cerita sedikit. Seekor anak beruang. Dia dikejar-kejar sama seekor macan tutul. Anak beruang itu begitu takut sekali. Dia mulai lompat ke situ. Dia mulai nyebrang di sungai. Sehingga macan tutul itu dia kejar terus. Karena apa, itu mangsa dia. Dia kejar terus sampai itu anak beruang kecebur. Dia coba ambil ranting pohon untuk dia bisa bangkit lagi. Dan dia mau ke pinggir, macan tutul udah siap ke pinggir. Kenapa? Dia udah nggak tahu kemana. Tapi dalam film itu dilihat apa? Satu scan, macan tutul berhenti. Dia melihat sesuatu, lalu dia balik, nggak jadi kejar anak beruang itu.
yang ada? Ada Bapak beruang di belakang yang gede. Itu Tuhan kita. Siapa berani sentuh kita? Kalau dia Bapak kita yang jaga hidup kita. Macan itu keluar pergi meloyong pergi. Karena dia melihat ada satu sosok yang besar. Bapak beruang yang siap. Itu Bapak beruang kalau bisa berkata, lu mau apa sama anak Tuhan? Lu sentuh sekali, habis. Loyal itu. It is our God. It is our day. Beruntung kita punya Bapak yang baik. Beruntung kita punya Bapak yang luar biasa. Dia jaga, dia arah hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Seperti Bapa sayang anaknya. Haleluya. Demikianlah Engkau mengasihiku.
Engkau bukan Bapa yang jauh, tapi Engkau Bapa yang berjalan bersama dengan kami. Bapa yang bersama-sama menghadapi setiap situasi keadaan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar melalui setiap kebenaran firman Tuhan kami diingatkan bahwa setiap apapun masalah, kendala, apapun yang menghadang dalam hidup kami, kami mau berdoa, kami mau beriman, kami bertekun. Karena kami tahu untuk menghasilkan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Satu buah-buah yang matang, satu pribadi yang lebih lagi disempurnakan, semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar melalui firman Tuhan kami juga diingatkan, kami memiliki Bapa yang baik. Kami memiliki Bapa yang sangat baik buat hidup kami. Kau menjaga kami, Kau pelihara hidup kami, Kau melakukan hal-hal yang dahsyat yang luar biasa buat hidup kami. Bahkan bukan buat hidup kami, tapi hidup keturunan kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Mereka akan dijaga oleh kasih Tuhan. Mereka akan merasakan kebaikan Tuhan turun mengalir atas setiap mereka, Bapa. Oh, Bapa, syanda ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, syanda ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Engkau pelihara anak cucu kami, Engkau pelihara mereka. Mereka tidak akan kekurangan, mereka tidak akan minta-minta. Hanya ada Tuhan yang pelihara hidup mereka. Oh, Bapa, syanda ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa. Oh, kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti setiap langkah-langkah hidup kami. Oh, Bapa Santa, Bapa, Bapa. Oh, Bapa Santa, Bapa, Bapa, Bapa. Oh, bahkan kebaikan Tuhan turun buat anak hidup kami, Tuhan. Ada kemurahan, ada pintu-pintu yang Kau bukakan buat generasi kami, Tuhan. Oh, Bapa, 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 Bapa. Makasih Yesus, makasih Bapa. Berkati hamba-Mu Tuhan, berjanji Tuhan, pakai dia dimanapun dia berada. Dan setiap pelayanannya Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Pengurapan turun atas hamba-Mu ini Bapa. Berkati keluarganya, suaminya, berkati keluarga besar yang ada. Pelihara Tuhan, dan kehidupan mereka, satu keluarga ini, milik kesaksian dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, menerangkan saya firman Tuhan, sehingga itu nggak berlalu begitu saja. Tapi firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Hamba berkata, tertanam, berakar, bertumbuh, berbuah-buah. Dalam nama Yesus Tuhan, terjadi atas setiap kami, sehingga kami bukan jadi manusia-manusia yang lemah. Kami bukan manusia-manusia yang cengeng, yang kalah atas setiap masalah. Tapi kami manusia-manusia yang kuat, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya jalan keluar, kami punya jawaban, karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Terima kasih buat ibadah kami siang hari ini. Memberkati semuanya berlimpah-limpah, dari worship leader, para singer, pemusik yang ada, overhead, soundman, multimedia. Berkati mereka semua melimpah-limpah. Apa yang mereka kerjakan, tangan Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Setelah kami akan berpisah, kami akan memberikan persembahan. Yuk kita angkat amplop kita. Oh Bapak Syakanda ya Bapak. Bapak terima kasih kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu kami menabur di ladang Tuhan. Dan apa yang kami tabur, kami akan tuai Tuhan Yesus. Pada saat kami menabur dengan hati yang benar, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita. Kami percaya kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pekerjaan kami yang berdagang, yang berusaha, yang bekerja. Tangan Tuhan pelihara hidup kami. Dunia boleh pacaklik, dunia boleh kekeringan, tapi anak-anak Tuhan dipelihara dengan baik, dipelihara dengan utuh, bahkan berkat yang mengalir melimpah dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, setelah kami tiba tempat tujuan kami masing-masing dan kami siap terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Yuk kita angkat dua tangan kita, arahkan pada hati kita, terima berkat daripada Allah Bapa di surga. Oh Bapa Syakana ya Bapa ya Bapa ya Bapa ya Bapa ya Bapa ya Bapa. Kekasih Allah pulang. Terima berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa. Tidak hanya Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan.